Nah, sembahyang malam itu adalah da'bus salihin, gawian orang-orang salih. Nah, jadi kita bangun tengah malam umpat juga sembahyang 2 rakaat, kita tak kelompok juga, tak gabung juga dengan orang-orang yang salih itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bacalah Quran walaupun beberapa ayat sehari, supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran. Nah, bangunlah malam hari sembahyang sekalipun 2 rakaat, supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran, salat tahajud di malam hari. Di akhirat kan dipanggil oleh Allah. Di padang mahsyar ada pengumuman dari Allah, mana orang-orang yang renggang belakang mereka di malam hari beribadah kepada Allah. Mana orang yang sembahyang tahajud, masuklah kalian ke dalam surga. Seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faidahnya seruan suci di tengah malam. Seperti disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah malam menyeru. Apa ajar Tuhan? Adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang minta ampun? Adakah di sana orang yang bertaubat? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kalau hanya kita punya ilmu semata itu belum cukup tanpa disertai dengan amalan-amalan. Diriwayatkan bahwasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat-sahabat Nabi ini memuji Abdullah bin Umar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu orangnya bagus, orangnya ini itu, kebaikan-kebaikannya disebut oleh sahabat Nabi. Lalu baginda Rasulullah bersabda, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil-lail. Artinya jar Nabi, Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya, apalagi kalau beliau bangkit sembahyang di waktu malam. Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil-lail. Ujar Nabi itu bujur, Abdullah bin Umar itu orang yang sangat baik. Lau kana yusalli bil-lail, jikalau dia sembahyang di malam hari. Nah, jadi di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap orang itu baik apabila orang itu sudah bisa, sudah mampu untuk sembahyang di tengah malam itu. Kayak kita berilmu, kita sosial, kita berbuat baik macam-macam, tapi kalau kita belum bisa untuk bangun sembahyang di tengah malam, itu masih belum lengkap kebaikan kita. Sebab jar Nabi apa? Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil-lail. Abdullah bin Umar itu sebaik-baik laki-laki jikalau dia sembahyang di tengah malam. Nah, jadi orang-orang yang bisa istiqamah, orang-orang yang bisa mudawamah rutin
selalu salat malam dengan ikhlas karena Allah, itu bisa dijadikan alamat bahwa ini orang adalah orang yang baik, orang yang baik. Tetapi sebaliknya, bagaimanapun orang itu baiknya, masih belum bisa sembahyang sunnah di tengah malam, itu masih belum bisa sepenuhnya dikatakan orang yang baik. Seperti Ibnu Umar tadi. Lanjutan kisah ini, sampai kabar ini kepada Ibnu Umar. Padahal dua Ibnu Umar, ujar orang, wahai Ibnu Umar, tadi engkau dipadahkan Nabi orang yang baik jikalau sembahyang malam. Nah, ujar Abdullah bin Umar, sejak itu sampai sekarang aku kada pernah lagi meninggalkan salat malam itu. Memang perkataan Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu bahwa untuk melazimi mengistiqamahkan salat lail itu sulit kalau kita masih ada punya dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita, walaupun kita sudah cukup persiapan, siang sudah istirahat, malam sudah lekas guring, tapi kita masih ada dosa-dosa besar yang belum diampuni Allah. Nah, kita akan terpasung oleh dosa itu, sehingga kita berat kada kawa melakukan salatul lail, sembahyang di tengah malam itu secara istiqamah. Artinya amun sewaktu-waktu itu bisa aja kawa. Sewaktu-waktu misalnya kita ada kebutuhan lawan Tuhan, misalnya kita ada perlu, nah itu bisa kita sembahyang tengah malam, begitu selesai bisa ampih juga bangun tengah malamnya. Nah itu ngarannya kada istiqamah. Kalau istiqamah terus menerus, baik di kampung, baik waktu di musafir, nah itu berat. Nah, kalau kita masih ada dosa-dosa yang besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Ya fulan, la tuksirin nauma bil-lail. Fa inna kasratan naum bil-lail yad'u sahibah fakiran yaumal qiyamah." Wahai fulan, jar Nabi, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam. Karena terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nantinya. Nah, karena qiyamul lail ini ibadah yang paling bisa kita harapkan. Karena waktunya tengah malam, kada ada orang nang tahu. Jadi ibadah kita yang bujur-bujur murni semata-mata karena Allah itu diharapkan dari itu bangun malam. Seperti perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi, begitu Sidin wafat, ada yang bermimpi bertemu beliau, lalu ditanya kepada Imam Junaid, amal apa yang paling membanggakan di sana? Nah, dijawab oleh Imam Junaid bahwa ilmu-ilmu yang kumiliki itu tidak memberi manfaat. Pelajaran yang kuajarkan kada aku dapati manfaatnya. Yang aku dapati manfaatnya itu disini hanya beberapa rakaat sembahyang yang kulakukan di tengah malam itu. Nah, karena amaliyah kita yang kelihatan manusia ini itu sulit untuk mendapatkan keikhlasan. Nah, sulit mendapatkan keikhlasan. Nah, kalau sembahyang di tengah malam, siapa nang tahu? Soalnya kita seorang pada kita berana aja kada nang tahunya orang. Nah, jadi itu bujur-bujur ikhlas. Nah, jadi artinya
sembahyang di tengah malam itu dalam tahap pemula ya kada perlu banyak. Walau rakaatain 2 rakaat itu pun cukup. 2 rakaat sembahyang antara pukul 12 sampai subuh tuh. Jam 1 kah, jam 2 kah, jam 3 kah, jam 4 kah. Walau 2 rakaat. Nah, dengan adanya kita itu, maka kita sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang qiyamul lail. Akan jar Nabi, sembahyang malam itu da'bus salihin. Itu merupakan gawian orang-orang saleh. Sembahyang malam itu adalah da'bus salihin, gawian orang-orang saleh. Nah, jadi kita bangun tengah malam 4 juz sembahyang 2 rakaat, kita tak kelompok juga, tak gabung juga dengan orang-orang yang saleh itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bacalah Quran walaupun beberapa ayat sehari supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran. Nah, bangunlah malam hari sembahyang sekalipun 2 rakaat supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran, salat tahajud di malam hari. Di akhirat kan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ada pengumuman dari Allah, mana orang-orang yang renggang belakang mereka di malam hari beribadah kepada Allah. Mana orang yang sembahyang tahajud, masuklah kalian ke dalam surga tanpa melalui hisab dan sebagainya. Itu hadis ada demikian. Nah, di situ kan disebutkan orang harus sembahyang 100 rakaat, harus 20 rakaat atau harus 30 rakaat, walaupun 2 rakaat sudah masuk dalam panggilan siapa-siapa orang yang tahajud di malam hari, masuklah kalian ke dalam surga. Wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bih. Maksudnya, dan hendaklah engkau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Sembahyang tahajud. Dan firman ini mengandungi makna suruhan Tuhan. Wa minal lail fatahajjat, itu fi'il amar. Tahajjada, tahajjadu. Nah, itu kan fi'il amar, artinya perintah. Dan daripada malam hari maka engkau bertahajud dengannya. Tuhan kadang menyuruh harus 10 rakaat, harus berapa rakaat? 2 rakaat sudah cukup. Masuk sudah dalam golongan orang-orang yang tahajud itu. Dan firman ini mengandungi makna suruhan. Wabil ashari hum yastaghfirun, surat Az-Zariyat ayat 18. Maksudnya, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar akan Allah. Dalam firman ini mengandungi makna syukur. Makna syukur artinya makna pujian Allah kepada orang-orang yang di waktu sahur itu minta ampun kepada Allah. Memang waktu yang paling bagus untuk tobat minta ampun itu adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Sampai-sampai Nabi Yakub pun beliau memintakan ampun kepada Allah terhadap perilaku anak-anak beliau kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nisitin kena aku mintakan ampun. Arti kayaknya itu menunggu waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu semacam khusus disediakan Allah untuk orang-orang yang istighfar.
Dan firman-Nya lagi as-sa'a wal mustaghfirina bil ashar. Maksudnya mereka yang berjaya itu ialah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Dalam firman ini mengandung peringatan dari Allah bahwa kalau hendak jadi orang yang hebat, kalau hendak jadi orang yang mulia, maka di waktu sahur itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu aswatin yuhibbuha Allah taala, sautud dik, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, wa sautul mustaghfirina bil ashar." Artinya, ujar Nabi kita, ada 3 suara yang sangat dicintai oleh Allah. Suara ayam jantan yang berkukuk di waktu sahur. Ayam mekungkuk di tengah malam waktu sahur. Suara orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, ini 3 suara yang sangat dirindukan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan Raja yang Maha Perkasa. Dan beliau Imam Sufyan Tsauri berkata lagi, apabila bermula malam, maka memanggillah suatu panggilan dari bawah arasy Allah. Hendaklah para abidin segera bangkit. Nah, ini hari masih sungsung lagi, belum tengah malam lagi, sudah ada panggilan di bawah arasy. Wahai orang-orang ahli ibadah, segera bangkit. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang dengan sembahyang yang banyak. Dan apabila sudah berlalu separuh malam, memanggil pula suatu panggilan dari bawah arasy tadi, hendaklah para qanitin segera bangkit, orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang sehingga sampai ke waktu sahur. Dan apabila datang waktu sahur, memanggil pula suatu pemanggil dari bawah arasy Allah, hendaklah bangkit orang yang mau beristighfar. Nah, jadi bila waktu sahur itu ada panggilan dari malaikat di bawah arasy, wahai orang-orang yang hendak minta ampun lawan Tuhan, lah kasih bangun, ini saatnya minta ampun kepada Allah. Maka mereka pun bangkit dan terus beristighfar minta ampun. Dan apabila fajar sudah naik, azan sudah subuh. Nah, sudah azan subuh. Azan subuh. Dan apabila fajar sudah naik menyingsing, maka memanggillah oleh suatu pemanggil, hendaklah bangkit, hendaklah bangun mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bang subuh tuh bangun, sudah dianggap orang yang lalai. Sudah dianggap orang yang lalai. Lalu mereka pun bangkit daripada hamparan mereka, laksana orang mati yang dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi jangan sampai termasuk dalam golongan yang sudah orang bang hanyar bangun ini nah. Kada sampat napa lagi orang bang bangun, bisa kada sampat bersubuh berjamaah nih tuh. Orang bang bangun, bisa kada sampat lagi subuh berjamaah. Namun waktu sahur bangun masih sampat, sampat beristighfar di waktu sahur. Wahai anakku yang tercinta, adalah diriwayatkan di dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya bahwa beliau berkata,
wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Jangan sampai ayam itu lebih pintar daripada engkau. Ia berkukuk di waktu sahur, sedangkan engkau masih tidur lagi. Jangan sampai tak pintar ayam pada ikam ya Sidin. Menasihati anak Sidin. Ayam jantan itu waktu sahur sudah kuciakan, kungkukan. Nah ampunnya maka guring lagi. Dan sungguh sangat indah sekali gubahan syair di bawah ini. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaim. Kazzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil bukail hamaimu. Wa az'umu anni haimun zu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertinggir di atas kayu, ia terus saja menangis kerinduan, sedangkan aku asyik dalam tidur. Burung-burung merpati itu bertinggir di malam hari, dia menangis karena rindu kepada penciptanya. Bohong, sebenarnya bohong aku demi Tuhan yang memiliki Baitullah. Seandainya aku benar seorang yang asyik, seandainya aku benar orang yang mencintai akan Allah, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku menangis. Kalau aku merasa cinta lawan Allah, itu bohong. Buktinya apa? Dahulu burung menangis daripada aku. Aku mengaku bahwa aku seorang pecinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasih. Aku mengaku bahwa aku mencintai Allah. Artinya, aku mengaku bahwa aku cinta kepada Allah. Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangis binatang-binatang itu? Jadi artinya hanya sangkaan kita. Kita menyangka bahwa kita ini sudah cinta kepada Allah. Itu hanya sangkaan kita kalau didukung oleh bukti-bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ke-11, ibadahmu hendaklah mengikuti aturan syara. Wahai anakku yang tercinta, intisari segala ilmu itu ialah bahwa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan ibadah akan Allah Ta'ala. Jadi artinya ibadah itu kada selalu bisa dilakukan setiap saat. Ada saat-saat yang kita kada boleh melakukan ibadah tertentu di saat-saat tertentu. Jadi mesti tahu juga kita mantang-mantang baik baca Quran, baca terus Quran dalam jamban kau baca Quran juga, nah salah itu. Ada aturan-aturannya. Mantang-mantang baik sembahyang terus. Kada tahu imbah asar, imbah sembahyang subuh, sembahyang juga. Nah, mantang-mantang baik puasa tiap hari, kada tahu hari raya puasa juga. Nah, jadi ibadah itu ada aturannya. Dan ibadah itu ada prioritasnya. Di saat ini nang utama ibadah ini. Ibadah lain kaina do. Kan ibadah banyak. Di jam ini yang utama ibadahnya ini, ibadah lainnya kada usah. Nah, jadi ibadah kita mesti sesuai dengan aturan syara.
Ketahuilah bahwasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan dan perbuatan, yaitu segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal hendaklah mengikuti peraturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, ia akan menjadi dosa. Nah, jadi dosa jadinya. Orang sembahyang sunat mutlak, imbas sembahyang asar, jangankan pahala, jadi dosa. Jadi dosa. Orang sembahyang sunat mutlak, sembahyang istikharah, imbas sembahyang subuh, jadi dosa. Orang sembahyang hajat, imbas sembahyang subuh, jadi dosa. Jadi ikuti juga aturan-aturannya itu. Seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik, maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan. Kada jadi berpahala, pada tujuan kita mencari pahala dengan puasa itu. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa. Walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadah, tapi karena kada sesuai tata caranya, kada sesuai aturannya, maka ibadah yang mestinya jadi ladang pahala menjadi dosa. Nah, sembahyang kita ketinggalan sembahyang, ada ketinggalan sembahyang ini yang sengaja. Nah, ada ketinggalan sembahyang nang kada sengaja. Contohnya orang bang zuhur misalnya. Ini orang bang zuhur. Nah, sudah masuk waktu zuhur. Guring kita, guring. Sekali bangun orang bang maghrib, bulan puasa, puput berbunyi bangun. Nah, zuhur kada sembahyang, pada guringnya pukul 1. Dikira kita bangun aja tadi pukul 3, kalinya kada tahu lagi. Nah, lalunya wajib mengqadha nih, mengqadha 2 sembahyang. Nah, nang mana sembahyang nang wajib dahulu diqadha? Sembahyang zuhur. Kenapa? Karena dia meninggalkan zuhur tanpa uzur. Sudah tahu masuk waktu, kenapa kada sembahyang? Nah, sembahyang pan dulu hanyar guring. Nah, itu wajib dulu segera diqadha. Segera diqadha. Walaupun maghrib berdudi. Nah, walaupun maghrib berdudi, karena maghrib masih panjang waktunya. Nah, jadi maghrib dudiakan aja, masih panjang waktunya. Jadi sembahyang zuhur dulu diqadha, asar diqadha, hanyar maghrib. Kalau maghrib ini dianggap masih panjang waktunya. Nah, kalau bangun guringnya pukul 7 sudah, bahnya mau diqadha maghrib pulang. Atau kalau waktu itu maghrib dulu akan selamatakan dulu. Nah, itu aturan-aturan syariat dalam beribadah kepada Allah. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syara. Karena ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syara adalah sia-sia saja. Ini kalau jadi dapat pahala kita, nah justru sebaliknya dapat dosa. Kita misalnya berfitrah, nah berfitrah ini cukup saikungannya, beresnya segan saikung. Maka di fitrah ini kita seorang. Bini wajib juga dipitrahi, anak wajib juga dipitrahi.
Barasnya 3 liter setengahannya. Mengko pitrahi aku bini parai. Pitrahi bini anak on aku parai. Nah agama kita mengatur ibda binafsika, mulai dengan diri engkau. Pitrahi segan diri seorang dulu pitrahi. Jangan mitrahi anak, jangan mitrahi bini, mencukup seikungannya pitrahi untuk diri sendiri. Nah, bila kita mitrahi anak atau bini kita parai, nah kada jadi hasil kita. Nah, walaupun berpitrah juga keluar juga barasnya, tapi caranya kada pas lawan syariat. Dan sayugianya bagimu bahwa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf. Nah, kita jangan hendak meniru-niru perkataan orang-orang ahli tasawuf yang sudah ma'rifat lawan Allah itu. Kadang-kadang mereka itu berkata-kata dalam keadaan di luar kesadaran mereka. Nah, orang-orang yang sudah tinggi kedudukan di sisi Allah itu kadang-kadang ucapan-ucapannya itu kadangkala dicerna oleh akal kita. Kadang-kadang kaya pina melamahkan beribadah ada juga. Kadang-kadang pina kada sesuai dengan syariat ada juga. Karena mereka mengatakan itu dalam keadaan di luar kesadaran mereka, karena mereka asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jangan dituruti perkataan-perkataan orang itu. Nah, makanya biasanya setiap ada perkataan-perkataan orang-orang sufi yang kelihatannya melemahkan ibadah, yang kelihatannya itu bertentangan dengan syariat, itu biasa ada diterjemahkan oleh ulama berikutnya bahwa ini maksud sidin bukankah itu, bukan kayak zahirnya itu kada. Ini maksudnya ada macam ini. Nah, oleh karena itu diatur kita kada boleh membaca sembarang kitab-kitab yang dikarang oleh orang sufi itu. Kalau kita salah paham, kita salah mengerti sehingga kita melamahkan syariat Allah. Nah, melamahkan ibadah kepada Allah, melamahkan segala macam kebaikan. Nah, karena jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, dan memutung dengan pedang riyadhah latihan, bukan dengan perkataan yang aneh-aneh dan ucapan-ucapan yang dirika-rikakan saja. Nah, itu tokoh-tokoh sufi. Nah, macam Junaid al-Baghdadi contohnya, itu tokoh sufi. Perkataan sidin itu kadang-kadang membingungkan kita. Nah, padahal sidin itu dahulunya ya berjuang juga, mujahadah juga, beribadah juga siang malam kepada Allah. Cuma sudah beliau berada di kedudukan puncak ma'rifat kepada Allah, kadang-kadang ucapan-ucapan sidin itu kadang-kadang dipahami oleh orang-orang macam kita yang di bawah ini, yang kelihatannya kada sesuai dengan pengetahuan kita selama ini. Jadi Junaid Baghdadi kalau ikam berdoa jangan lawan Allah, berdoa lawan aku. Allah kada kenal lawan ikam ini siapa ikam. Itu ucapan yang sulit dipahami. Kan selama ini kita kalau berdoa lawan Allah, karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha tahu. Junaid kada lawan murid-muridnya. Wahai murid, kalau kau berdoa, berdoalah kepadaku, panggil ya Junaid, wahai Junaid. Jangan kau panggil ya Allah, Allah kada kenal sama engkau. Nah, itu kan perkataan yang sulit dipahami. Nah, itu jangan kita pakai perkataan itu kalau kita kadang mengerti apa maksudnya oleh perkataan Imam Junaid al-Baghdadi itu. Dan perkataan itu bujur. Ampun sidin itu bujur, kada salah, kada bertentangan sebenarnya, cuma melalui jalan-jalan akhirnya ketemu bahwa apa yang dikatakan sidin itu sebenarnya bujur juga. Nah, cuma jangan dicerna secara zahirnya. Nah, seolah-olah kita ini kada memerlukan kepada Allah.
pada keadaan jam itu maksudnya. Nah, maksud sidin itu ya antara lain maksudnya kalau ikam ini banyak maksiat lawan Allah, ikam selama ini durhaka kepada Allah, ikam kada usah berdoa lawan Tuhan, Tuhan kada mehirani ikam. Nah, kita minta ampun dulu kepada Allah, baik-baik dulu. Hanyar berdoa lawan Tuhan, nah Tuhan akan kenal kepada engkau. Nah, amun ikam masih banyak dosa, ikam masih banyak maksiat, ikam berurusan doa aku aja karena aku mintakan ampun kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi jangan kita terkecoh dengan perkataan-perkataan orang-orang yang seperti itu kalau kita kadang mengerti apa tujuannya. Dan ketahuilah bahwasanya lidah yang tidak dikawal itu, lidah yang tidak dikawal itu, lidah ini kada kawa dilepas kayak ayam bang, dilepas-lepasnya kada kawa. Nah, lidah ini mesti ada kendali. Kapan kita melepasnya, kapan kita menariknya. Sebab kalau kita mau ucapakan apa nang mau kita ucapkan, kita habis. Kada bisa amal lagi, semua habis dimakannya lidah kita itu. Nah, kita menggibah orang, berapa amal kita habis. Kita memfitnah orang, berapa pulang amal kita habis amal kita. Nah, termasuk dosa di mulut adalah menyampaikan setiap berita nang diterima, itu kada boleh. Jar Nabi, cukuplah engkau itu sudah berdosa bila engkau selalu menyampaikan apa yang kau dengar. Nah, jadi informasi jangan disampaikan. Ada kabar kisahkan, ada kabar kisahkan, ada kabar. Nah, itu kada boleh. Kalau macam itu jadi orang na ahli dosa kayaknya jadinya. Nah, ada kabar dicerna, boleh kan jadi sampaikan? Mau sampaikan ada kada manfaatnya. Nah, itu maka ada setiap berita kisahkan, ada berita kisahkan. Nah, itu kayak suara kabar jadinya, mencari berita. Suara kabar gininya kada samuan dibuatnya, nang mun kada bagus itu. Nah, jadi lidah ini tidak dikawal, kada kawa. Kata bahwasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Nah, kita kadang mengawal lidah kita. Nah, makanya kita disuruh bakhalwat, disuruh jangan begaul. Tujuannya apa? Salah satunya agar terjaga lidah ini, agar terjaga lidah. Makanya suruh kita kurangi begaul, apalagi dengan orang-orang nang kada jelas. Jangan hendak begaul. Nah, diam di rumah itu lebih baik. Supaya apa? Antara lain terjaga lidah kita daripada menyebut nang macam-macam. Nah, jadi bagian di rumah itu lebih selamat. Tapi jangan bisa telepon, bisa HP sama aja juga. HP situ kamari sama aja juga begaul ngarannya kada jadi bakhalwat nih tuh. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu akan tidak hidup. Nah, bila kita kada mujahadah, bila kita kada melawan dengan kehendak nafsu, nah, kita akan mati hati kita. Dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nasihat yang ke-12. Setelah mengamalkan ilmu, baru engkau mengetahui hakikatnya. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahwasanya sebagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya setelah beramal dengannya, maka barulah engkau akan paham.
Kalau engkau belum sampai ke sana, belum mengamalkannya, maka engkau belum mengetahuinya. Karena masalah-masalah ini adalah masalah zawqiyah, yaitu masalah yang tidak dapat dipaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat disifatkan, dijelaskan dengan perkataan, tetapi mesti dicoba dan dirasai. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Kada bisa diketahui dengan penjelasan, tulisan, atau seumpamanya. Seperti contohnya adalah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman artinya lazzatul ibadah atau lazzatut ta'at. Bagaimana manisnya iman itu, bagaimana lezatnya sembahyang itu. Nah itu kada bisa kita tulis dengan tulisan menerangkan, kada ada sesamaannya, kada bisa dengan penjelasan panjang lebar, kada bisa juga. Tapi bila kita mengamalkan ilmu-ilmu yang berurusan dengan itu, kita akan dapat rasanya itu. Nah sesuai dengan sejauh mana kita mengamalkan ilmu itu. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nah ujar Nabi, ada 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Nah, bila kita berusaha untuk mendapatkan 3 itu, kita amalkan 3 hal itu, nah kita akan diberi Allah yang namanya halawatul iman, manisnya iman itu. Apa yang 3 hal itu? Antara lain ujar Nabi kita, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Bahwa adalah Allah dan Rasul lebih dia cintai kepada dirinya daripada selainnya. Nah itu pertama. Kalau kita mengamalkan itu, kita akan merasai manisnya iman. Bahwa adalah Allah dan Rasul yang paling dicintainya kepada dirinya daripada selain keduanya itu. Artinya orang menempatkan cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah nomor 1 dalam dirinya. Nomor 1. Sehingga apapun pekerjaan, apapun perkataan, walaupun itu menyenangkan dirinya, walaupun itu menyenangkan orang lain, kalau kada menyenangkan Allah dan Rasul, itu kada digawinya, kada dilakukannya. Nah, soalnya dia mengutamakan cinta Allah dan Rasul. Ada pekerjaan, bila dikerjakan dirinya senang, keluarga senang, tetangga senang, tapi Allah Rasul kada suka. Nah ini kada melaksanakan itu. Itu artinya orang yang menempatkan Allah dan Rasul sebagai yang nomor 1 dicintainya di dalam dirinya. Nah yang kedua, wa ayyuhibba lil mar'i la yuhibbuhu illa lillah. Bahwa dia mencintai seseorang yang mana dia tidak cinta kepada orang itu melainkan semata-mata karena Allah.
Yang kedua itu, dia cinta kepada seseorang itu bukan karena hartanya. Dia cinta kepada orang itu bukan karena keluarga. Dia cinta kepada orang itu bukan karena orang itu menolong dia. Dia cinta kepada orang itu bukan karena orang itu baik dengan inya. Tetapi dia cinta kepada orang itu semata-mata karena Allah. Dan ini bisa terjadi apabila yang dicintainya itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ahli ibadah, lawan inya kada kenal, lawan inya kada pernah berhubungan, lawan inya kada pernah membantu, lawan inya kada pernah menolong. Tapi karena orang itu orang yang takwa kepada Allah, dia cinta kepadanya karena Allah. Nah ini kita kada pernah menuntut ilmu, kada pernah mengaji lawan sidin, kita kada pernah mendengar petuah sidin, kita kada pernah dibantu oleh sidin, kita kada pernah diapa-apa oleh sidin, tapi sidin itu orang yang takwa kepada Allah. Lalu kita cinta kepada sidin semata-mata karena sidin takwa. Nah itu artinya kita cinta semata-mata karena Allah. Nah dua itu. Kita membaca misalnya manakib Syekh Salman kah, Fakihul Muqaddam kah, Abdul Qadir Al-Jilani kah, kita baca. Kita kada pernah bertamu lawan sidin, kada pernah dibantu sidin. Nah, tapi karena kita mendengar bahwa sidin itu orang yang sangat taat kepada Allah, orang yang sangat takwa kepada Allah, lalu kita cinta lawan sidin itu. Nah, itu artinya cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu. Nah, yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ila fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa finnar, bahwa dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci bahwa dia dimasukkan dalam neraka. Tiga hal itu. Bila hal tiga macam tadi ada pada diri kita, nah kita akan mendapatkan yang namanya halawatul ibadah. Manisnya ibadah, manisnya iman, manisnya lezat dalam hal taat kepada Allah. Ini pertama, Allah dan Rasul yang paling kita cintai, nomor satu dari yang lain-lainnya. Perintah siapakah? Kalau kada sesuai lawan Allah, ada hendak melanggawi. Ini disuruh si Fulan, disuruh si A, si B. Tapi Allah kada ketuju mun itu digawi, mundur kada jadi menggawi. Nah itu satu. Yang kedua tadi dia cinta kepada orang semata-mata karena Allah. Yang ketiga dia sangat anti kepada kekafiran, sangat benci, sebagaimana bencinya dia kalau masuk neraka. Bila tiga hal itu ada pada diri kita, kita amalkan, kita akan dapat manisnya ibadah, dapat sorangannya. Jadi kadang-kadang kita mendapat manis ibadah itu dengan keterangan-keterangan, dengan karangan-karangan, tulisan-tulisan, sekadar tahu aja. Mungkin kita kadang mengamalkan itu, kita kadang dapat, kadang kau merasa sebujurnya nang kayak apa manisnya ibadah itu. Seperti dihikayatkan bahwasanya ada seorang yang mati pucuk, inin itu artinya orang yang imputin, menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya kawan itu untuk menerangkan kepadanya akan kelezatan jima itu bagaimana. Lalu kawannya tadi menjawab,
Ini orang yang imputin ini hendak betakun kayak apa kelezatan orang yang berhubungan suami istri. Lalu kawan ini tadi menjawab, sebenarnya jernang kawan itu, sebelum ini aku hanya tahu bahwa engkau dibalakkan dengan penyakit mati pucuk saja, imputin saja. Dan sekarang ini aku tahu bahwa engkau bukan hanya sekedar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Dulu aku tuh kenal di jam tuh imputin. Nah, sekarang bertambah jadi orang bodoh pulang. Karena kelezatan jima berhubungan suami istri itu hanya diketahui melalui rasa. Bila dicoba baru diketahui. Kada bisa diterangkan dengan kata-kata, dituliskan dengan tulisan kada kawa. Jikalau engkau belum pernah mencobanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahuinya. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan atau tulisan. Nah, jadi artinya nasihat Imam Al-Ghazali ini, kalau engkau hendak mendapatkan sesuatu rasa, maka amalkanlah ilmunya. Kada hanya sekedar teori, kada kawa hanya sekedar keterangan-keterangan tanpa ada praktiknya. Nasihat ke-13, 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik, bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah. Wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salik menjalani jalan akhirah bahwa ia menyempurnakan 4 macam sifat ini. Pertama, i'tiqad yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pertama. Kalau orang hendak makrifat lawan Allah itu, ya bahasa nyamannya orang hendak jadi wali, itu pertama dulu mesti mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini seperti yang diterangkan oleh Imamul Ghazali, seperti yang diajarkan oleh Al-Imamul Faqihul Muqaddam. Di daerah Jawa seperti yang diajarkan oleh para wali-wali sungo itu. Di Kalimantan seperti yang dibawa oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu akidah yang mereka ajar, yang mereka sebarkan adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama kita bahari itu, nah, mereka datang, mereka sekolah di Mesir, mereka sekolah di Mekah, datang ke kampung kita, ajarannya pasti ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu. Karena jar Nabi ada berapa 70 lebih, nah, ada 70 macam kena aliran-aliran akidah ini. Satap tariku ummati, selagi akan terbagi-bagi umatku ini lebih dari 70 macam mazhab akidah. Hanya satu yang benar adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah ini. Jadi timbul ada ajaran-ajaran apa, Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Wahabiyah, ada macam-macam, ada Syiah. Jadi kalau hendak jadi wali, hendak jadi ma'rifat, dasarnya dulu mesti i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Lihat jadi mana-mana, baik di Sumatera, baik di Pulau Jawa, baik di Sulawesi, orang-orang wali nambah karamat tuh. Pasti ya alirannya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Ada dinampi model-model macam-macam itu. Nah kedua, sesudah mempunyai dasar yang benar, akidah yang benar, kedua bertobat dengan tobat nasuha.
sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya. Nah, sehingga dia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya dengan sengaja dan terencana. Itu dengan sengaja dan terencana. Ketiga, meminta halal daripada semua musuh dan makhluk sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Jadi lawan Allah kita minta ampun, kita bertobat, kita berjanji kada hendak macam-macam lagi. Nah, kemudian lawan makhluk-makhluk Allah yang pernah kita aniaya, nah, kita selesaikan. Karena itu memasung kita daripada gerak, daripada jalan kita. Kalau kau maju, kita dipasungnya oleh kezaliman kita itu. Jadi kezaliman kepada orang lain itu ada beberapa macam jenisnya. Ada yang disebutkan dengan nafsiyah, kezaliman nafsiyah, seperti menampiling orang, melukai orang, membunuh orang, mencelakakan orang. Nah, itu kezaliman nafsiyah. Cara melepaskan diri daripada itu adalah tamkinu nafsih, menyerahkan dirinya. Kada ada lain pada itu. Tamkinu nafsih, menyerahkan diri kepadanya. Mau kita membunuh seseorang, ya ke ahli warisnya. Kita serahkan diri kita. Kalau kita menampiling orang, nah datangi orangnya, kita serahkan diri kita. Tawarkan tiga penawaran kepada orang yang kita aniaya itu. Satu, aku datang lawan nikam ini menyerahkan diri untuk 3 hal. Boleh engkau balas seperti apa yang kulakukan dengan engkau. Aku pernah dulu menampiling ikam di kepala, nah tampiling jaga balaku. Dulu aku nampiling ikam tengah orang banyak, tampiling jaku tengah orang banyak. Kalau ikam kada hakun itu, ikam boleh hendak bayar denda. Berapa hendak ikam ganti untung ngarannya. Jadinya ayo aku minta 1 juta aja lah, bapak nak beri 1 juta. Yang ketiga, dibebaskan, diridha akan dimaafkan. Nah, jadi 3 hal itu. Kalau kita pernah menganiaya diri orang, nah bila itu belum kita lakukan, kadang mau maju, tak kurung diri kita dengan kezaliman itu. Kadang mau maju. Amaliyah nang kayak apa aja banyaknya tertahan, kata kau masuk karena dipasung oleh kezaliman. Nah, yang kedua yang bersifat irdiyah. Irdiyah ini pribadi orang. Nah, kita menghinakannya, kita menggibahnya, kita memfitnahnya. Itu mesti diselesaikan juga. Kalau hendak jadi orang salik, hendak jadi orang yang berjalan menuju jalan akhirat, itu mesti diselesaikan. Kalau kita menggibah seseorang, menyebut tentang inya yang benar ada, itu menyebut tentang sesuatu yang ada dan inya kada suka, gibah kan ngarannya tuh. Nah, gibah ngarannya. Pertama, kita ketahui dulu kira-kira ucapan kita itu sampai kada ke telinganya. Sampai kada kira-kira. Dan kita menyambat ingin itu sampai kada ke telinganya. Nah, kalaunya sampai ke telinga, kira-kira sampai ke telinganya. Sebabnya aku menyambat ini di tengah orang banyak. Ya, sampai ke telinganya. Nah, ini didatangi, maka itu minta halal, maka minta halal.
Nah, kalau nya kada sampai ke telinganya, kira-kira kada sampai ke telinganya. Kenapa mbah aku menyambat itu lawan si pulang tuh mati. Siapa lagi nyampaikan duainya? Nah, misalnya tuh kada sampai dah ke telinganya kabaran itu. Ucapan kunang kada nyaman lawan inya tuh kada sampai ke telinganya. Nah, menurut sebagian ulama bila demikian halnya cukup minta ampun kepada Allah. Cukup minta ampun kepada Allah. Hanya kada sampai juga ke telinganya. Kada sampai kata dengan itu, namun kita minta halal timbulnya sakit hati nah jadi masalah pulang. Nya kada sampai juga lawan inya, nya cukup lawan Tuhan nya dah minta ampun. Nah, yang kedua itu. Nah, yang kedua gibah tadi pertama, yang kedua fitnah. Nah, fitnah ini lebih berat lagi, ada orang nang kada bujur maling dibadahkan maling. Nah, ini minta ampunnya ini kalau nya kada sampai ke telinganya, kita memfitnahnya kada sampai. Nah, cukup aja kita cabut ucapan kita itu di hadapan orang yang kita fitnah itu siapa. Kita memfitnah si A di hadapan si B. Jadi kita B, si A tuh maling. Padahal ada maling kadainya. Nah, jadi kira-kira kada sampai lawan si A. Nah, cukup kita datangi si B, semalam aku madakan A maling itu kada bujur sekalinya. Nah, cabut perkataan itu. Nah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang bersangkut paut lawan makhluk masalah maliyah, masalah harta. Nah, harta ini kembalikan barangnya kepada yang berhak itu. Kembalikan barangnya kepada yang berhak. Kalau barangnya sudah habis, ganti dengan gantiannya. Kita misal mengambil untuk orang, dimakan kan habis, toh kamu belikan lagi untuknya. Di barong makan untuk dua pada sebiji. Nah, kemana mulia kan sudah habis. Nah, kayaknya bila minum kayaknya makan sebiji pada dua. Nah, jadi huruf P makan sebiji untuk bayar berapa untuk dua. Nah, semalam dua pada sebiji, hari ini lalu berbalikannya. Nah, mengganti ini tuh. Nah, apabila hal ini kada bisa dilaksanakan karena ketiadaan orangnya, kita pernah menyakiti orangnya hilang kemana, kalau ini kalau dicari lagi. Kita pernah menggibah, memfitnah, sekarang orangnya hilang kemana, kada lagi. Kita pernah mengambil hartanya, nah sekarang orangnya hilang. Nah, untuk yang pertama urusan nafsiyah ini, orangnya kada ada, ahli warisnya pun kada ada juga. Nah, pribadi sama, orangnya kada ada juga, kita sambati bunga itu kada ada lagi orangnya. Nah, ini hanya kita melakukan doa kepada Allah. Nah, satu, kita melakukan doa kepada Allah agar di akhirat orang itu meridai kita. Nah, satu. Yang kedua, perbanyaklah berbuat kebaikan atas nama dirinya. Yang ketiga, doakanlah selalu dia dengan doa kebaikan dan istighfar. Nah, itu. Nah, jadi misalnya kita menggibah orang, memfitnah orang-orangnya nak didatangi kadada lagi, sudah meninggal dunia. Lalu kita mohon lawan Tuhan, ya Allah, hamba pernah menggibah orang itu, hamba nak minta maaf, orangnya sudah kada ada lagi, maka bukakanlah dia agar bisa memaafkan hamba di akhirat kelak. Dan yang kedua, berbuat baiklah kepadanya.
Berbuat baik kepadanya artinya kalau kita bersedekah, mudah-mudahan pahala sedekah ini disampaikan Allah kepadanya. Kalau kita membaca Fatihah, membaca Quran, mudah-mudahan pahala ini disampaikan Allah kepadanya. Nah, yang ketiga, doakan kebaikan dan mintakan ampun kepada Allah terhadap dia. Bila itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, di akhirat kita akan dipertemukan Allah dan Allah akan membujuk inya supaya meridai kita. Sebujur-bujur dilakukan itu, dilakukan bujur-bujur. Di akhirat kita akan dipanggil oleh Allah, dipanggil orang itu. Nah, dia Tuhan nih, nah, dalam dunia ini pernah menyambat ikam ini sudah nak minta ampun, minta ikam kada ada lagi. Tapi ini berbuat baik lawan ikam, mendoakan ikam, menghadiahi ikam, macam-macam. Nah, maafi gitu Tuhan ini, maafi. Nah, Tuhan menyuruh supaya ini memaafi karena dalam dunia kita selalu berbuat baik kepada inyalan tadi. Nah, kalau maliyah kayak itu juga harta orangnya kada ada lagi, kalau ahli warisnya ada, unjuk no ahli waris. Kalau masalah pribadi itu kada kawaan ahli waris. Kita menggunjing abahnya mati, datangnya ahli waris, kada kawa. Ahli waris kada berhak memaafkan itu. Nah, lain harta. Kalau harta waris ada hak. Jadi kita menzalim harta orang yang sudah wafat, nah ahli warisnya kita berurusan. Aku pernah membunguli abah ikam dulu, nah ini. Nah, sekarang hendak aku ganti. Nah, kisahkan kayak itu. Atau kalau masalah harta. Nah, jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh orang yang hendak salikin, hendak menuju Allah. Ini pondasi. Ini sebelum kita melakukan amaliyah suluk, sebelum mengamalkan amaliyah suluk, yang lebih dahulu kita kerjakan mengatur pondasi dulu. I'tikad kita bujurakan dulu supaya jadi i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Dosa-dosa kita lawan Allah minta ampun, lawan hamba Allah kita bereskan. Nah, yang keempat, mempelajari ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Ta'ala dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. Nah, hanya belajar ilmu syariat, ilmu ibadah tuh kayak apa supaya sah dulu. Nah, belajar sembahyang kita ini supaya jadi sah, puasa kita supaya sah, zakat supaya sah, kayak apa dulu. Nah, kita pelajari sembahyang kita supaya sah kayak apa. Sudah nih tuh. Nah, kemudian kita belajar pulang kayak apa supaya sembahyang nang sah ini diterima oleh Allah. Karena banyak nang sah tapi kada diterima oleh Allah. Artinya sembahyang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kada ada nilai pahala di sisi Allah. Nah, jadi belajar pulang ilmunya kayak apa supaya sembahyang ini bukan hanya sah tapi diterima di sisi Allah. Diterima. Nah, itu ada pulang ilmunya. Jadi sembahyang supaya diterima Allah kayak apa? Nah, contohnya tempatnya tempat nang halal, pakaian yang kita pakai pakaian nang halal, dalam perut kita jangan ada nang haram. Nah, sembahyangnya mesti ikhlas karena Allah. Nah, itu contoh-contoh supaya amalnya diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga, supaya amal yang diterima Allah ini jangan hilang, jangan gugur sebelum kita bertemu Allah. Sebelum bertemu Allah, ada orang yang sembahyangnya sah, sembahyangnya diterima Allah, tapi belum mandinya mati, amalnya sudah hilang dahulu. Amalnya hilang. Kenapa amalnya bisa hilang? Nah, contohnya satu dengan murtad. Murtad. Bila kita murtad tuh semuaan guguran dah, amal kayak apa aja genalnya guguran. Ba Islam bahasa kan tak boleh lagi nih tuh. Kan tak boleh lagi. Sembahyang dulu setiap malam 100 rakaat. Berpuluh-puluh tahun puasa, bersedekah, zikir, baca Quran, menuntut ilmu, sekalinya bermurtad.
Nah, artinya mengucapkan kata-kata yang murtad atau berbuat sesuatu perbuatan yang murtad atau mengiktikadkan sesuatu i'tikad yang murtad. Murtadlah inya. Nah, dengan murtad ini amalan yang berpuluh-puluh tahun tadi jadi hangus. Walaupun kita berislam bahasa, kan kita bulik lagi nih tuh bahasa pulang mulai situ. Nah, jadi dijaga bujur jangan sampai murtad itu terjadi pada diri seorang yang beriman. Yang kedua seperti apa lagi? Seperti riya. Nah, itu sama aja juga. Riya itu menggugur. Waktu beramal kita sah sesuai syarat rukunnya, diterima Allah. Tapi sudah kayaknya diriyakan. Padahal waktu beramal itu ikhlas. Sekalinya diriyakannya sudah beberapa tahun kemudian. Nah, diagakakannya. Melihat orang ada sembahyang misalnya 100 rakaat semalaman. Disuarai, batu inting aku bahari 1000 rakaat semalaman 20 tahun lah kayak itu orang bertakun kada apa kada. Nah, memenggakan dirinya, mengarayakan amalnya. Makanya jadi gugur karena diagakakan amal ibadah itu. Nah, jadi ilmu-ilmu itu yang dipelajari sebelum kita masuk kepada jalan Allah. Ilmu supaya sah ibadah, ilmu supaya ibadah itu diterima oleh Allah, dan ilmu supaya ibadah yang diterima itu utuh sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ke-14 wasiat Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala adalah dihikayatkan bahwa Al-Imam Shibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Imam Shibli bisi guru 400. Dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4.000 buah hadis. Kemudian aku pilih pada bilangan itu sebuah hadis. 4.000 nang ku kaji hadis, satu hadis yang ku ambil, yang benar-benar aku amalkan akan dia dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Karena aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku. Dan telah terkandung di dalamnya satu hadis itu segala ilmu awalin, ilmu orang yang dahulu, dan ilmu akhirin, ilmu segala orang yang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya satu hadis itu. Nah, hadis itu ialah sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Hadis itu berbunyi, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih wa'mal linnar biqadri sabrika alaiha. Artinya, bekerjalah untuk duniamu sekedar mana engkau akan tinggal di dalamnya, dan beramallah untuk akhiratmu sekedar mana engkau berada di sana. Nah, sebutin itu dulu. Beramallah untuk dunia sekedar kita tinggal di dunia. Bekerjalah untuk dunia sekedar kita hidup di dunia. Bekerjalah untuk akhirat sekedar lamanya kita diam di akhirat. Kalau kita amalkan itu, berarti aktivitas kita sehari-hari banyak urusan akhirat. Karena apa? Karena kita bakal lawas diam di sana. Nah, otomatis persiapan kita banyak mengarah ke sana daripada dunia yang kada lawas ini. Paling lawas kita 100 tahun. Paling lawas sudah wahidi bilang kada ada lagi umur 100 itu. Di akhirat nah kada ada kisah lagi lawasnya, salawasan dah. Nah, jadi bekerja kita di dunia ini waktu kita 24 jam sehari. Berapa jam kira-kira untuk nangsagan umur 100 tahun nih? Berapa jam kira-kira nangsagan umur selama-lamanya itu? Nah, kita lagi membagi. Nah, berarti dalam dunia ini aku cukup di 3 jam sehari bekerja. Karena kan lawas juga diam di sini.
Nah 10 jam kena aku sagan di akhirat sana, sisanya sagan guring ka istirahat ke apa lagi. Nah, jika itu maka jadi porosi nang bujur tuh, porosi nang bujur. Kita diam di sini sekian tahun, persiapan kita cukup 3-4 jam sehari mau urus nih tuh. Persiapan kita yang bakal hidup jutaan tahun kada habis lagi. Nah itu tentu banyak waktunya untuk menyiapkan yang banyak nih tuh. Nah sakuting itu. Jadi dunia artinya bekerja juga, cuma sekadar kita diam di dunia. Amun kita urusan dunia berhari-hari, urusan akhirat sejam-jam aja, nah itu tabalik ngarannya. Tabalik urusan dunia 10 jam ada sehari kita mengurus dunia ini. Padahal pacang kada lawas kita tinggalkan nih. Urusan akhirat yang bakal selama-lamanya di jumlah paling-paling sejam. Sembahyang zuhur 10 menit, sembahyang asar 10 menit itu lawas benar sudah lawan sunat-sunatnya itu. Nah, maghrib bisa dilabasakan sejam semuaan atau 3 jam semuaan lawan tahajud semuaan segalanya. 3 jam untuk akhirat, 10 jam untuk dunia. Nah terbalik itu. Dibalik mestinya nang 3 jam ini untuk urusan dunia, nah 10 jam untuk akhirat. Maka itu mestinya. Nah, dan beramallah karena Allah sekedar mana engkau berhajat kepadanya. Beramallah, berbaktilah kepada Allah sekedar mana engkau berhajat kepadanya. Apakah kita berhajat benarkah lawan Tuhan ini atau kada tapi berhajatkah? Bila lawan Tuhan ini kita berhajat benar, banyaki amal lawan Tuhan, kebaktian kita, taat kita. Bila lawan Tuhan ini kada tapi berhajat, kurangi beramal. Kalau perlu kada coba amal lagi, lawan Tuhan kada berhajat juga. Nah jadi beramallah kita kepada Allah sekedar seapa hajat kita kepada Allah. Amun kita menganggap Allah itu full hajat kita kepada Allah, nah tentu ibadahnya pun full kepada Allah. Kan manusia kita ini kada sama berhajatnya kepada Allah. Nah kada sama. Ada orang semuaan menggantungkan hidupnya dengan Allah. Semuaan digantungkannya hidupnya dengan Allah, kada bisa lepas daripada Allah. Nah orang seperti ini tentu hatinya, ibadahnya akan selalu kepada Allah. Ada orang-orang yang pindah tapi berhajat lawan Allah, berdoa atau kulir berdoa. Nah ini orang tapi parlo lawan Allah. Tentu orang macam ini ibadahnya sedikit juga. Yang diperluakannya kawan, diperluakannya keluarga, perluakannya atasannya, pimpinannya. Kalau Allah tuh ya nomor jauh lah. Nah maka hidupnya orang ini untuk keluarga, untuk kawannya, untuk pimpinan, untuk Allah sedikit. Karena ini menganggap perlu kepada Allah sedikit. Nah itu. Yang ketiga, buatlah sembarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekedar mana engkau sabar menahan siksaan. Ayo coba buat maksiat, buat ya maksiat. Amun anggaran tahan masuk neraka ada apa-apa. Buat maksiat, muntung menggibah, muntung berdusta, yang tahan aja di neraka. Jadi muntahan lagi di neraka, perbuatlah maksiat artinya. Amun kada tahan, jangan hendak maksiat. Dan buatlah sembarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekedar mana engkau sabar menahan siksaan itu. Ada salah seorang ulama sufi, biasanya setiap aku hendak maksiat, punya layar dulu lampu. Ini ada nih hendak maksiat, kulegit dulu lampu. Kuperakakan tangan, bila aku kada tahan, kada jadi aku maksiat. Jadi bila hendak maksiat, likit lampu. Tahan kada tangan di lampu itu. Bila kada hangus, gawi jam maksiat kada apa-apa. Bila anggaran hangus, kada usah. Karena api di sana lebih panas lagi dari api lampu beberapa puluh kali lipat, 100 kali lipat panasnya. Mun api yang halusnya sudah kelupuk-kelupuk kita, apalagi api di sana. Nah, jadi sebelum hendak maksiat, coba yang rokok tangan tahan kada. Bila tahan ya gawe. Nah, itu artinya buatlah sebarang amalan maksiat ke haram ke gawe aja.
sekedar mana engkau sabar menahan siksaan neraka itu. Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Ini hadis cukup. Jadi Imam Shibli, aku sudah membuka 4.000 hadis. Hadis ini aku ambil satu cukup sudah. Cukup ini hadis satu. Bahwa aku bekerja untuk dunia, sekedar apa lawasnya aku hidup di dunia. Aku beramal untuk akhirat, sekedar apa lawasku di akhirat. Aku berbakti kepada Allah, sekedar berhajatnya aku kepada Allah. Yang ketiga, aku akan berbuat maksiat bila aku mampu menahan azab api neraka.